Hai, selamat datang di SL Channel Charity in Sharing. Kembali kita akan berbagi materi pembelajaran bahasa Inggris. Tapi kami ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe, like, and share this video. Baik, materi kita kali ini adalah tentang procedure text. Cakupan materinya meliputi pertama, what is a procedure text? Yang kedua, procedure text scaffold. Yang ketiga, procedure text features. Dan yang keempat adalah examples and exercise. Oke, kita mulai dari yang pertama, what is a procedure text? Apa itu procedure text? Jadi, procedure text adalah teks yang memberikan kepada kita instruksi untuk melakukan sesuatu. Adapun tujuan daripada procedure text itu sendiri adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam procedure text adalah pertama ada directions atau petunjuk arah, yang kedua recipes atau resep, yang ketiga instruction manuals atau manual bagaimana menggunakan sesuatu, yang keempat adalah itineraries atau rencana perjalanan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu procedure text scaffold atau struktur teks daripada procedure text. Adapun struktur teksnya yaitu pertama dimulai dari kalimat pembuka yang menyatakan maksud atau tujuan, lalu yang kedua adalah daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur tersebut, dan yang ketiga adalah serangkaian langkah yang berurutan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Baik, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu kalimat pembuka yang menyatakan maksud atau tujuan. Pada bagian ini biasanya memuat judul daripada teks tersebut. Kemudian pada bagian ini juga bisa berbentuk paragraf pembuka dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua yaitu daftar bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan teks prosedur itu. Pada bagian ini biasanya berupa daftar. Selain itu, pada bagian ini juga bisa berbentuk sebuah paragraf. Di beberapa jenis teks prosedur, bagian ini biasanya tidak dicantumkan. Berikutnya yang ketiga adalah serangkaian langkah yang berurutan yang harus dilakukan. Pada bagian ini, angka-angka biasanya digunakan untuk menunjukkan urutan, yaitu menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya untuk menunjukkan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu pada bagian ini, urutan itu sangat penting karena urutan ini akan berpengaruh kepada proses terlaksananya prosedur tersebut. Ketika satu langkah tidak sesuai dengan urutan yang sebenarnya, maka biasanya prosedurnya akan salah atau tidak bisa dikerjakan dengan baik. Lanjut, pada bagian ini biasanya menggunakan kata-kata seperti now, next, dan after this untuk menunjukkan langkah. Lalu biasanya langkah-langkah dimulai dengan sebuah perintah yang dalam hal ini menggunakan kata kerja pertama seperti add, tambahkan, steer, aduk, atau push, dorong. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu procedure text features atau ciri kebahasaan daripada teks prosedur. Cirinya adalah pertama, menggunakan istilah-istilah teknis seperti tubing, crystals, capacity. Ciri yang kedua adalah kalimat-kalimatnya biasanya dimulai dengan menggunakan kata kerja yang dinyatakan sebagai commands atau perintah. Seperti contoh fold, lipat, measure, ukur, pour, tuangkan, shake, goyangkan, cut, potong, drill, membor, glue, rekatkan, fill, isi, dan lain-lain sebagainya.
Ciri selanjutnya adalah menggunakan kata atau angka yang menunjukkan urutan untuk melakukan prosedur tersebut. Seperti first, pertama, second, kedua, third, ketiga, now, sekarang, next, selanjutnya, after this, setelah ini, after that, setelah itu, dan lain-lain sebagainya. Ciri berikutnya yaitu menggunakan kata keterangan yang menunjukkan bagaimana tindakan tersebut seharusnya dilakukan. Contohnya ada kata quickly dengan cepat, slowly dengan lambat, gently dengan lembut, accurately dengan tepat, firmly dengan tegas atau dengan kuat, carefully dengan hati-hati, lightly dengan enteng, vigorously dengan penuh semangat, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu examples and exercise. Kita mulai dari contoh pertama. Di sini terdapat sebuah teks dengan judul How to Measure Your Lung Capacity. Bagaimana mengukur kapasitas paru-paru seseorang. Dan ditampilkan paragraf pertama dan kedua. Dari sisi scaffold atau struktur teks. Paragraf pertama ini merupakan introduction yang memuat tujuan atau maksud daripada teks prosedur tersebut, yaitu untuk mengukur jumlah udara yang bisa ditahan oleh paru-paru seseorang. Yaitu terdapat pada kalimat pertama, mulai dari kata today sampai kata hold. Selanjutnya untuk paragraf kedua, dari sisi scaffold atau struktur teks, bagian ini merupakan daftar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan teks prosedur tersebut. Dan ini terdapat pada kalimat berikutnya, yaitu mulai dari kata to do this sampai kata to help you. Selanjutnya kita masuk ke paragraf ketiga. Dari sisi scaffold, paragraf ini merupakan serangkaian langkah-langkah yang berurutan yang harus dilakukan. Kemudian dari sisi language features, paragraf ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan order atau urutan, seperti kata first, next, and now. Selanjutnya, masih dari sisi language features, paragraf ini juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan bagaimana melakukan suatu tindakan. Contohnya adalah kata carefully. Berikut masih tetap dalam konteks language features. Paragraf ini menggunakan kalimat yang dimulai dengan kata kerja yang berbentuk commands atau perintah, seperti yang terdapat pada kalimat place the bottle under water dan seterusnya, juga pada kalimat ask your friend to mark on the bla 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 dan seterusnya. Berikutnya adalah paragraf keempat. Dari sisi scaffold, paragraf ini juga merupakan sequence atau rangkaian langkah-langkah yang berurutan yang harus dilakukan. Kemudian untuk language features, paragraf ini menggunakan technical terms, contohnya adalah capacity. Baik, berikutnya adalah contoh yang kedua, yaitu contoh yang berbentuk recipe atau resep. Di sini terdapat sebuah text procedure dengan judul How to Make Jelly, bagaimana cara membuat jelly. Selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu berbentuk solutions as a procedure. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah juga bisa berbentuk sebuah procedure text. Dan dalam hal ini sebenarnya juga bisa berbentuk manual. Di sini terdapat teks dengan judul Trouble, CD will not play. Berikut diberikan 3 langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya adalah exercise. Exercise kali ini adalah mengidentifikasi text structure dan language features untuk 2 contoh terakhir yang ditampilkan sebelumnya. Okay, that's all for our material. Thank you very much for watching this video and see you next time.